Udah cocok belum ya? Udah, sip. Mantap. Hai teman-teman, ketemu lagi bareng Evan di sini. Setelah lebih dari 2 minggu kita skip nih ya, nggak ada video-video baru. Kali ini aku hadir kembali buat kalian. Aku akan bawakan informasi yang baru. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktunya mampir dan ngeklik video ini. Terima kasih. Kali ini aku akan bawa kisah tentang seorang wanita yang selamat dari maut, 3 kali selamat dari tenggelamnya kapal, dan dia nggak trauma nih. Dia terus melakukan pekerjaan yang memang berhubungan dengan laut tersebut. Langsung aja, ini dia kisah tentang Violet Jessop. Ini adalah kisah tentang Violet Jessop, seorang wanita muda asal Irlandia yang selamat dari bencana tenggelamnya kapal bukan hanya 1 kali, teman-teman. Bahkan sampai 3 kali nih. Bayangin, kan dia pun selamat dari salah satu bencana kapal tenggelam paling terkenal di abad ke-20, yaitu kapal Titanic. Karena ia berkali-kali selamat dari tenggelamnya kapal-kapal besar dan ternama tersebut, dia pun mendapatkan julukan yaitu The Unsinkable Woman, yang artinya wanita yang tidak dapat tenggelam. Keren banget nggak tuh, The Unsinkable Woman. Violet Constance Jessop adalah seorang anak dari imigran Irlandia. Ayahnya bernama William dan ibunya bernama Catherine Jessop. Violet Constance Jessop sendiri lahir di Argentina pada 2 Oktober 1887. Jessop adalah anak pertama dari 9 bersaudara. Namun di antara 9 bersaudara tersebut, hanya 6 yang berhasil bertahan hidup. Karena seperti yang kita ketahui, zaman dulu tuh ya, anak-anak itu sangat rentan terserang penyakit-penyakit yang mematikan. Dan bahkan Jessop sendiri ini pun sempat terserang penyakit yang mematikan tersebut. Pada saat kecil, Jessop divonis menderita TBC, namun dia berhasil survive meskipun dokter mengatakan bahwa dia ini menderita penyakit yang akan berakibat buruk pada nyawanya. Ketika Jessop berusia 16 tahun, ayahnya meninggal pasca operasi karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Lalu kemudian keluarganya pindah ke Inggris, lalu Jessop pun bersekolah di sekolah biara, dan dia merawat adiknya yang paling bungsu. Sementara itu, ibunya pergi bekerja sebagai seorang pramugari. Pramugari yang dimaksud di sini bukan pramugari yang bekerja di pesawat ya teman-teman, tapi pramugari yang bekerja di kapal. Namun ketika ibunya sakit, Jessop pun memutuskan untuk berhenti sekolah dan ia pun mulai mengikuti jejak ibunya sebagai seorang pramugari. Akhirnya pada usia yang ke-21 tahun, dia pun diterima bekerja di salah satu perusahaan kapal waktu itu, yaitu Royal Mail Line. Dan disinilah dia memulai karirnya untuk pertama kali sebagai seorang pramugari kapal. Pada tahun 1911, Jessop pun mulai bekerja di salah satu kapal, yaitu RMS Olympiad White Star. Olympiad merupakan salah satu kapal mewah yang merupakan kapal sipil terbesar pada saat itu. Jessop berada di kapal tersebut pada 20 September 1911 ketika kapal Olympiad meninggalkan Southampton dan kemudian bertabrakan dengan kapal perang Inggris yaitu HMS Hawke. Namun tidak ada korban jiwa meskipun kapal mengalami kerusakan dan kapal tersebut berhasil kembali ke pelabuhan tanpa tenggelam. Dalam hidupnya, Jessop memutuskan untuk tidak membahas tentang kecelakaan ini. Setelah mengalami kecelakaan di kapal Olympiad yang hampir tenggelam, orang akan berpikir bahwa Jessop ini akan trauma dan nggak akan balik lagi ke dunia pelayaran tadi. Namun, hanya butuh waktu 7 bulan dia pun kembali bekerja bersama dengan perusahaan kapal White Star Line. Kali ini Jessop bekerja pada sebuah kapal yang diklaim sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Ya, kapal Titanic. Jessop bekerja pada kapal Titanic pada tanggal 10 April 1912. Dia bekerja sebagai pramugari di usianya yang ke-24 tahun. Namun naas, lucunya ini ya, 4 hari setelah berlayar, kapal Titanic tenggelam. Pada 14 April 1912, kapal Titanic menabrak salah satu gunung es di Atlantik Utara, di mana kemudian Titanic tenggelam setelah 2 jam 40 menit tabrakan. Jessop menjelaskan dalam riwayat hidupnya bahwa dia ditugaskan di atas kapal Titanic pada saat itu untuk terus berada di atas dek dan memberikan instruksi pada penumpang yang tidak dapat berbahasa Inggris. Dia menyaksikan para kru memuat skoci dan ia pun disuruh masuk ke dalam skoci. Saat kapal diturunkan, salah satu petugas Titanic memberikan bayi kepada Jessop untuk dirawat. Setelah menghabiskan 1 malam di atas skoci, akhirnya Jessop dan teman-temannya diselamatkan oleh kapal RMS Carpathia. Menurut Jessop saat berada di atas kapal RMS Carpathia tadi, seorang ibu yang diduga ibu dari anak bayi tersebut mengambil bayi tersebut tanpa mengucapkan apapun kepada Jessop. Lagi-lagi meskipun tragedi Titanic ini dan terapung-apung di atas dinginnya laut Atlantik,
Jessup ini nggak kapok. Dia nggak berhenti dari dunia pramugari-pramugarian kapal ini, dan dia memutuskan untuk kembali menjadi seorang pramugari. Pada tahun 1916, selama Perang Dunia I, White Star Line mengubah beberapa kapalnya menjadi kapal rumah sakit. Salah satu kapal yang dikonversi adalah HMHS Britannic, di mana di situ Jessup melayani sebagai seorang pramugari untuk Palang Merah Inggris. Pada 21 November 1916, di pagi hari, kapal HMHS Britannic ini tenggelam. Kapal tersebut tenggelam karena adanya ledakan yang sampai saat ini nggak bisa dijelaskan penyebabnya apa. Sampai saat ini, ilmuwan belum bisa menjelaskan apa sih penyebabnya ledakan tersebut. Namun, pihak kerajaan Inggris mengklaim bahwa kapal HMHS Britannic ini menabrak ranjau yang dipasang oleh pihak Jerman waktu itu. Kali ini Britannic tenggelam hanya dalam waktu 55 menit saja, dan lagi-lagi Jessup selamat bersama rekan-rekannya di atas koci. Namun kali ini Jessup hampir terbunuh karena baling-balingnya menghisap di bawah buritan skoci mereka. Dan ini menyebabkan cedera traumatis pada kepalanya, namun ia tetap selamat. Setelah selamat dari tragedi kapal tenggelam berkali-kali, banyak yang berharap bahwa Violet Jessup ini untuk berhenti dari dunia pramugari tersebut. Namun, setelah jeda singkat, ia kembali bekerja untuk White Star Line pada 1920 dan juga untuk Red Star Line. Selama sisa karirnya di bidang pelayaran, Jessup menyelesaikan pelayarannya pada 2 kapal pesiar yang berkeliling dunia. Pada akhir usia 30-annya, ia menikah singkat, dan pada tahun 1950, ia pensiun dan menghabiskan masa tuanya di Great Ashfield, Suffolk. Jessup kemudian meninggal karena gagal jantung pada tahun 1971 pada usianya yang ke-83 tahun. So teman-teman, demikian kisah kita hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau pengen informasi-informasi yang lain, atau kalian pengen request nih, aku pengennya kisah ini dong kak dibawain, nanti aku akan bawain, kalian tulis aja, nanti biar aku riset sendiri. So teman-teman, terima kasih udah nyempetin waktunya buat nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.